Apa di antara esensinya? Gak ada terjadi di zaman Nabi. Orang datang misalnya untuk berkumpul, khususnya Jumatan, salat Jumat, kecuali mereka mengenal siapa yang di sampingnya. Dan mereka tahu ini butuh apa. Jadi solusi. Yang lapar dapat makanan, yang haus dapat minuman, yang kurang pekerjaan dapat relasi untuk bekerja. Sampai ada seorang teman-teman, satu sahabat ya, yang datang dari jauh. Ya, datang dari jauh. Jadi dia bukan orang Madinah. Jadi saat Jumat nih relatif stabil dipraktekkan, ya itu di fase Madinah itu paling stabil karena ketika hijrah itu paling mudah menunaikan ibadah Jumat dan seterusnya. Jadi ayat Jumat itu turun sesaat sebelum hijrah, dipraktekkan di awal-awal hijrah di perjalanan, ya kan? Kemudian nanti stabilnya saat Nabi hijrah ke Madinah itu stabil dipraktekkan menunaikan sholat Jumat secara stabil, secara konsisten, gitu kan? Nah, yang paling menarik nanti ada seorang sahabat dari Gotofan. Gotofan itu satu suku wilayah di luar Madinah pada saat itu, ya. Namanya Sulaik al-Gotofani. Sulaik ini datang pas dalam satu riwayat disebutkan di hari Jumat. Ada surat menyebutkan hari Jumat. Jadi ketika Nabi sedang berkhutbah, ya ini di pertengahan dia datang. Ya, karena dia bukan wilayah orang Madinah, belum tahu tentang bagaimana cara adab-adab di masjid, termasuk sunnah-sunnahnya, dia langsung duduk. Ya, maka Nabi kemudian menyampaikan satu kalimat bersifat umum. Nah, ini bagusnya nih. Jadi kalau ada seseorang yang belum tahu, ya terus kita sedang mengajar atau jadi guru atau Anda menjadi pejabat misalnya di perusahaan, ya jangan menyinggung langsung ke orangnya. Kalimatnya halus Nabi, dibuka dengan kalimat umum. Maka kata Nabi mengatakan idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika kalian masuk ke dalam satu masjid berniat untuk i'tikaf, untuk duduk keperluan tertentu, ya, untuk ibadah misalnya, menunggu waktu salat dan sebagainya, maka jangan langsung duduk, ada sunnah salat 2 rakaat terlebih dahulu. Itu yang kemudian kelak disebut dengan tahiyatul masjid. Ya, kelak disebut dengan apa? Tahiyatul masjid. Tapi ketika kemudian kalimat Nabi itu disampaikan, orang-orang tahu, langsung orang melihat kan? Ya, Nabi memberi isyarat nih ada teman kita yang baru. Jadi hadis yang disampaikan Nabi bukan hanya menunjuk kepada satu syariat sunnah tahiyatul masjid, tapi juga memberikan isyarat kepada orang-orang sekitaran Madinah. Ini loh, ada kawan kita orang baru, bukan dari kalangan ahli Madinah. Barangkali dia datang ke sini selain Jumat nanti butuh perhatian. Makanya orang melihat semua ke situ. Ya begitu selesai Jumat itu berlomba. Bapak Ibu sekalian, keluargaku itu Masya Allah di zaman Nabi itu nggak ada orang yang punya persoalan kecuali sahabat-sahabat yang mereka itu hadir di sekitaran Nabi berlomba untuk saling bisa membantu dengan kemampuan yang bisa mereka lakukan. Ada yang bisa ngasih referensi misalnya, ada yang bisa memberikan bentuk makanan, ada yang bisa memberikan bentuk arah pekerjaan, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan hebatnya mereka berlomba siapa yang pengen duluan, itulah Jumat. Jadi bagaimana iman itu? Ya iman itu memberikan sebuah pengaruh yang sangat kuat bagi diri kita gitu untuk bersikap. Jadi kalau orang beriman tuh nggak usah ditanya tentang bahasa persatuan, nggak usah ditanya tentang bahasa bagaimana saling memperhatikan, ya, saling menguatkan. Jadi ketika kita masuk hari Jumat, salah satu yang dievaluasi pada diri kita itu ambil skala terkecil dulu, misalnya skala keluarga. Ya coba dilihat di keluarga kita. Jangan-jangan kita melihat jauh tapi lupa dengan keadaan di dalam diri kita. Bagaimana penyatuan di keluarga itu bisa dibangun. Ya jangan-jangan mohon maaf di keluarga pun kita masih melihat ya seperti aktivitas-aktivitas yang dipopulerkan di masa jahiliyah. Kehidupan keluarganya hanya untuk menata diri supaya makmur dalam segi harta, ayah bekerja mengumpulkan harta, punya kedudukan, hanya untuk weekend jalan-jalan aja. Ya beli ini aja, beli itu, menikmati kehidupan dunia. Kalau cuma itu orientasinya, orang jahiliyah itu lebih hebat, lebih duluan. Ya, jadi kita mulai dari lingkungan keluarga dulu yang paling kecil, tata dulu, ya kan? Kumpul, saling menguatkan. Barangkali si bungsu perlu perhatian, si kakak perlu arahan, ada yang perlu diskusi, kitanya belum sempat, ya kan? Sama-sama kita melihat evaluasi seperti itu. Ya,